Perkenalkan Bu, kami dari Universitas Sangkuwa Tuan Baru. Di sini saya Putri Ramelini. Saya Sania. Saya Mira. Saya Melisa. Ini temennya? Enggak. Oh, gitu. Iya. Adapun tujuan kami di sini, kami akan mewawancarai Ibu tentang usaha yang Ibu geluti sekarang, Ibu. Apakah Ibu bersedia? Baiklah Ibu, sekarang saya akan nanya Ibu. Dengan usia Ibu berapa Ibu? Kalau Ibu mau pengalamannya, usia Ibu mau 44 tahun. Sebagai mamanya. Iya akan susu kedua. Apa nama usaha yang sedang Ibu geluti sekarang? Nah, usaha Ibu nama susu kedelai untuk masa sekarang ini. Terus juga ada satu lagi cegar organik. Itu nama produknya Cegar Organik ya? Nama Mereknya cegar organik. Iya. Produk apa saja yang Ibu buat dalam usaha Ibu? Kalau cegar alamnya ada susu kedelai dan kembang tahu. Terus juga ada puding dari kedelai, ada roti bakar, pisang bakar, ada juga minuman rempah, kain bandrek, terus gitu. Kalau di cegar organik ya lebih khusus soal kesehatan, jadi ada susu juga dari sayur dan buah, ada susu almond, susu metis, ada kacang hijau, ada kacang merah, terus ada juga nugget dan bakso yang dari ampas soya. Baik Bu, saya yang melanjutkan pertanyaan selanjutnya. Sudah berapa lama Ibu menggeluti usaha ini? Hampir 20 tahun. Lama ya Bu? Iya, lahir ya. Ada tahun berapa ini? 2003, 2002 ya. 2003. Selanjutnya, kalau boleh tahu harga satuan minuman Ibu jual berapa? Kalau susu kedelai, kalau yang kemasan susu itu 7.000. Kalau kembang tahu 8.000. Kalau susu kedelai ada kemasan, apalagi gelas, ada bungkus gelas plastik, terus ada juga ada botol 250 ml, 500 ml dan 1000 ml. Kalau yang 250 ml itu 9.000, kalau yang 500 ml 15.000, kalau yang 1 liter itu 26.000. Boleh kami tahu bahan-bahan yang Ibu pakai untuk berminaman itu Bu? Kalau untuk susu kedelai itu hanya kacang kedelai, air, gula pasir dan pandan. Ini kan udah ditanya, apa lagi? Nah, selanjutnya saya akan melanjutkan pertanyaan Ibu. Tadi kan Ibu bilang kemasannya kayak botol-botol gitu, Ibu kemasannya Ibu produksi sendiri atau Enggak, kemasannya kan beli dari supplier. kalau minuman apa saja yang Ibu buat dalam usaha Ibu, maksudnya jenis-jenis minuman apa? Iya, ada susu kedelai, susu almond, terus susu metis, sari kacang hijau, sari kacang merah, terus ada smoothies juga. Kalau yang untuk makanan ada kembang tahu, terus ada nugget, ada baksonya, kalau kita sebut baksonya ada bahan dari soyanya dari kedelai. Oh, dari kedelai. Berarti semuanya organik. Enggak, organik itu pengertiannya dari hidup. Kalau organik itu ini baru beberapa, tidak semuanya organik. Kan Ibu tadi bilang smoothie Bu, minuman smoothie. Kami tertarik sama smoothie. Bisa Ibu jelaskan sedikit manfaat dari smoothie? Kalau smoothie itu kan kita ada 8 macam ya, ada yang asi busur smoothie, asi smoothie, itu tuh dari daun katuk, tambah susu kedelai, pisang, kurma, chia seed, terus jeruk nipis, itu di blender. Kadang-kadang kalau ibu menyusui itu kalau makan sayur bening terus kan bosan, jadi mungkin mau coba yang lain smoothie yang bentuknya lebih cair, kan seperti jus cuma kan dia lebih padat gitu ya. Itu kan juga kenyang karena ada pisangnya kan dibuat smoothie. Ukurannya juga ukuran untuk sekali minum, jadi nggak terlalu iya itu bisa juga, jadi cukup lah untuk sekali minum dan cukup kenyang.
ada juga untuk pregnancy terus smoothie itu ada dari kiwi, alpukat, ada dayam, pokoknya di mix sayur dan buah. Terus ada pisang sama pisang, susu kedelai, kurma, jeruk nipis, ada chia seednya, biji tipis sudah ya. Seperti itu lah, ada campurannya masing-masing gitu. Biasanya Bu kalau dalam sehari bisa terjual berapa botol kisarannya? Kebanyakan sih orang belinya bungkus ya, atau kan karena ibu usahanya di Sudirman kan tempat terbuka gitu di seberang Plaza Telkom, jadi lebih banyak makan atau minum di tempat. Kalau malam minggu seperti ini lebih banyak yang makan di Sudirman. Kalau hari-hari biasa kan mungkin imbang antara yang makan di tempat dan bawa pulang. Ini udah tersedia di online Bu? Online udah di GoFood, GrabFood, ShopeeFood udah. Baik Bu, saya lanjut ya Bu. Kalau kami boleh tahu untuk kenapa sih Bu penghasilan Ibu kebutuhannya gitu Bu? Itu harus dijawab ya. Jawab kalau di kalau kita sih biar lebih pas. Kalau kami juga boleh tahu, Ibu biasanya itu berjualan dari jam berapa sampai jam berapa ya? Kalau di Sudirman tuh mulai jam 4. Ibu ada 2 cabang, ada di Sudirman sama di Jalan Riau. Sudirman di teras Kota Kapela, seberang Plaza Telkomsel. Kalau ya Ibu di situ jualannya. Terus satu lagi di Jalan Riau di simpang maupun Jalan Angkasa di seberang Mixu. Nah di seberang situ buat buka juga di situ. Kalau di 2 tempat itu bukanya mulai jam 5 soalnya sampai 12 malam. Tapi kita juga terima pesanan online, jadi mulai pengantaran itu mulai jam 2. Jam 2 sampai jam 4 dikirim dari sini simpang harga kalau jam 5 dari Sudirman ataupun dari Jalan Riau tergantung lokasi misalnya lebih dekat ke daerah mana. Itu Ibu terinspirasi dari mana ya Bu untuk memilih produk itu gitu? Apakah ada terinspirasi dari orang lain atau pemikiran Ibu sendiri? Ibu dari kecil suka makan kembang tahu. Ibu kan kecilnya di Jakarta, jadi biasa yang abang lewat itu kan biasa dari situ udah biasa makan kembang tahu, tapi susu nilai belum. Jadi waktu ibu hamil masih di Jakarta waktu itu, abangnya kan juga bawa susu, jadi cobain juga minum susu. Dari situ mulai apa sih yang suka ya waktu itu baru suka aja. Terus tadinya ibu kan dari Jakarta ikut suami dari Semarang. Di Semarang kerja di pabrik garment untuk internasional gitu. Terus akhirnya nyali resign dan pindah ke Pekanbaru buka usaha itu. Karena ibu dan suami pikir kalau untuk kesehatan, insya Allah usahanya itu bisa bertahan lama. Apalagi harganya kan juga terjangkau ya. Kalau kacang kedelai kan juga gak semahal almond yang impor atau semahal kacang hijau. Jadi ibu pikir ini kayaknya bisa bertahan lama. Jadi ya sederhana itu aja sih pemikirannya dulu. Selanjutnya Bu, apakah Ibu memiliki usaha lain selain usaha ini? Kalau untuk di bidang kulineran ada susu kuliah manusia alami dan cigar organik. Kalau untuk usaha lainnya, suaminya ada usaha showroom mobil dan bengkel servisnya. Saya di sini, apakah Ibu memiliki rencana untuk membuka tempat lain atau cabang lain? Cabang lagi Bu, nambah cabang dari 2 jadi 3. Rencana sih ada, masih dipelajari. Maunya sih daerah Panam di daerah Panam, cuma masih dipersiapkan lah ini nanti lokasinya bagaimana, terus juga bagian operasional dan lain-lainnya masih dipersiapkan lah. Insya Allah sih mau buka di sana, tapi kapan itu belum bisa dipastikan. Apakah Ibu memiliki pekerjaan sampingan atau memiliki usaha selain? Kalau saya yang selain yang kuliner ya tadi, kalau ibu mau ngurus yang usaha kuliner ini, kalau Pak suami kan Ibu, selanjutnya saya lanjut pertanyaannya, bagaimana Ibu mengelola ini? Apakah ada
ibu dibantu Kak Gita. Kak Gita ini yang lulusan Gita, sini Kak, adik-adik. Oh, udah dijemput gitu beres-beres. Agita ya, Agita ini apa? Alumni IPB. Apa judulnya ini? Supervisor jaringan mutu pangan. Nah, supervisor jaringan mutu pangan. Jadi apa? Agita lah yang apa yang ngurus itu ini ya. Untuk halal, untuk apa? Supervisi BPOM ya, BPOM bukan halal apa terus supervisi produksi, supervisi higienis apa segala, pokoknya bahan operasional Kak Gita. Terus juga kalau apa untuk urusan seperti ke Shopee, Foodbox atau segala macam yang tentang produk tentang Kak Gita yang handle. Yang jual online gitu. Iya, yang urus apa persyaratan-persyaratannya dan semuanya Kak Gita. Selanjutnya Bu, apakah Ibu memiliki motivasi dalam mendirikan usaha ini? Motivasinya bukan dulu ya selain cari nafkah keluarga dari pikir itu kalau suatu yang berhubungan dengan kesehatan insya kan bisa bertahan lama dan ini juga banyak jadi konsumennya itu imbang antara ibu hamil dan atau bapak-bapak atau adik atau yang itu juga jadi mix gitu apa konsumennya. Jadi itu sih ibu pemikiran itu kalau selama itu untuk kesehatan dan harganya terjangkau dan masyarakat juga udah familiar sama apa produknya, insya Allah sih bisa bertahan lama. Kalau di sini kan sebutnya air tahu ya, dulu kan di Jakarta bilangnya susu kedelai. Kalau kadang orang rumah bilangnya soya gitu. Jadi ibu juga pas kemarin orang tuh bilangnya apa yang air tahu apa lah. Jadi karena besarin Jakarta kan jadi tahunya susu kedelai oh itu lah apa kembang tahu lu bilang kembang tahu kalau di sini bilangnya bubur tahu. Jadi pertanyaan terakhir Bu, selanjutnya apakah Ibu bisa memberikan sedikit tips kepada kami sebagai pengusaha Ibu? Biar kami termotivasi. Oh gitu, oh iya kalau untuk usaha sih kalau untuk zaman kalian itu kan lebih mudah ya untuk memulai usaha, referensinya banyak dari YouTube atau dari Netflix atau apa. Kalau dibanding ibu tuh kan dulu hanya dari buku, kalau misalnya ilmu dari buku. Jadi peluangnya lebih besar, terus idenya juga bisa jauh lebih kreatif karena bisa lihat apa sih tren yang di Indonesia atau di negara-negara lain gitu. Kalau misalnya kesehatan kan insya Allah kan tetap selama manusia hidup dan selama manusia yang sehat kan pasti tetap ada peluangnya, tinggal kreativitas kalian aja mau buat apa. Sebenarnya kalau usaha itu bukan kita mau buat apa sih, cuman usaha itu kan solusi dari masalah yang ada di masyarakat ya. Jadi lihat ada masalah apa, terus apa yang bisa kalian bantu untuk mencari solusinya, terus nanti kalau udah dapat solusinya mau dikreativitaskan seperti apa. Jadi insya Allah kan kalau sekarang kalau generasi kalian tuh lebih mudah gitu. Terus juga ada sekarang kan udah ada sosmed ya, ada TikTok atau apa, jadi untuk promosinya kan juga lebih mudah. Kalau zaman dulu masih bagi brosur, jalan, masih gitu zamannya kan belum Nempel brosur. iya, nempel brosur bagi-bagi. Karena kalau ke mall tuh kalau ada ibu hamil udah buka tembok aja kan, kasih titip brosurnya langsung. Ya begitu cara marketingnya apa. Tapi kalau sekarang kan lewat sosmed atau TikTok kan lebih mudah. Cuman ya memang kalau lebih kurangnya tentu ada. Kalau zaman dulu mungkin dulu waktu awalnya kan kompetisinya kan nggak seperti sekarang. Terus kalau sekarang itu juga lebih padat apa kompetisinya. Cuma dia tetap aja sih kalau dimana ada kesulitan pasti di situ ada jalan. Pasti nanti ketemu celah-celah. Oh kita bikin gini, kreativitasnya gimana jadi biar orang lebih tahu brand kita atau lebih tahu produk kita. Gitu sih. Nah kalau memang kalian yakin itu produknya bagus, terus itu juga ada masalah di masyarakat tentang sesuatu, terus kalian bisa ngasih solusi dan itu bener ya, maksudnya halal dan nggak macem-macem gitu kan ya jalan aja. Terus kalau ketemu nanti masalah terus nggak bisa, ini nggak jelas, itu biasa. Jadi tutup itu satu, kok buka pintu seribu. Masalahnya kalau kita mau dapet
kuncinya itu harus jalan dulu, nanti udah kejedot, misalnya udah oh ini nggak bisa, nanti kebuka sendiri gitu, oh coba lewat sini, jadi harus dijalani dulu sih. Jadi jangan dari awal lu udah takut nanti rugi gini, itu sih biasa. Kalau usaha tuh mana ada yang gak rugi, maksudnya kan semuanya kan lebih kurang. Kalau mau untung besar ya modalnya juga. Pokoknya gimana ada kesulitan tuh nanti pasti tetap bisa, asal positif thinking aja terus dan terus usaha cari terus bisa, insya Allah bisa. Iya. Ya, Bu, terima kasih ya Bu Iya. atas wawancaranya Bu. Kasih untuk tips Motivasi. Ya, enak sih kalau di luar marketing kan lebih gampang. Itu juga generasi kalian kan memang udah ya memang lahir tuh udah enggak tuh, kalau kalian belum lahir belum ada, cuman udah lebih familiar lah di digital sulam. Kalau ibu tuh kan harus belajar TikTok gimana sih? Itu gerak itu ada panduannya atau gimana? Jadi malah belajar sama anak ibu yang SD kayak gitu, maksudnya udah nggak terlalu ngikutin. Kalau zaman ibu kan generasi Facebook ya, gitu maksudnya. Instagram juga baru-baru gitu. Terus tapi sekarang karena juga udah tuntutan zaman tuh mau nggak mau juga harus belajar meskipun nggak aktif banget ya, dunianya berubah kan. Jadi ya harus diikutin. Oh, kalau dulu kan Facebook kan gampang gitu ya, cuma sekarang udah makin banyak ini, makin perlu waktu untuk pelajarinya satu-satu kan, jadi makin kepecah-pecah kalau ini ya kan. Kalau dulu marketing ya mau bangun brosur, cerita, hanya itu satu kan, terus kan kalau sekarang mikirin WhatsApp, bikin IG, bikin Facebook, bikin TikTok, bikin YouTube, bikin belum live gitu, jadi kan banyak banget. Cuman ya lebihnya kalau kalian kan lebih dengan teknologi kan lebih banyak interaksi juga udah lebih dibanding zamannya itu. Terus lebih mudah lah buat kalian.